pagi anak-anak Miss semua. Kembali lagi di pembelajaran tematik subtema 2. Masih di tema G ya. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5 kita akan mempelajari ayo peragakan. Ayo bermain permainan oper bola. Bacalah petunjuknya di bukumu pada halaman 51 dengan seksama. Nah, ini kegiatan mengoper bola dari teman satu ke teman yang lain. Adapun langkah-langkah permainan oper bola di dalam air adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbaris berbanjar di dalam kolam. 2. Berilah jarak 1 lengan dengan teman di depanmu. 3. Gurumu akan memberikan bola kepada temanmu yang berdiri paling depan. 4. Temanmu harus mengoper bola kepada teman belakangnya dengan gerakan memutar badan. 5. Lakukan hingga bola sampai di teman paling belakang. Nah, demikian adalah langkah-langkah permainan oper bola di dalam air. Silahkan dicatat di bukunya, oke? Pelajaran selanjutnya, ayo bertanya. Nina membawa bekal nasi goreng, Deli membawa bekal roti selai. Bekal kesukaan Nina dan Deli berbeda. Apakah kamu membawa bekal ke sekolah? Iya. Apa bekal kesukaanmu? Bekal kesukaan saya adalah mie goreng misalnya ya. Jika tidak, apa makanan kesukaanmu? Makanan kesukaan saya mie goreng. Nah, tuliskan pada tabel di bukumu. Nah, jika ada temannya yang memiliki kesukaan yang berbeda, silakan diisi di dalam tabel di buku tematik. Oke, next. Oke, materi selanjutnya, ayo menulis. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bagaimana cara membuat cerita dari gambar tersebut? Mula-mula amatilah gambar satu persatu. Kemudian rangkailah menjadi sebuah cerita. Oke, gambar nomor 1 coba diamati. Miss akan buat sebuah ceritanya. Di hutan tinggal banyak hewan. Semua hewan hidup dengan rukun sampai suatu ketika datanglah gajah ke hutan itu. Gajah itu sangat sombong dan kuat. Semua hewan di hutan takut padanya. Oke, nomor 2, akan tetapi ada hewan yang tidak takut. Hewan itu adalah semut. Semut menantang gajah. Gajah menertawakan semut yang kecil dan lemah. Ketiga, perhatikan gambar yang ketiga ya. Semut kemudian memanggil semut-semut lain. Mereka bekerja sama untuk menggigit telinga gajah. Yang keempat, gajah merasa kesakitan. Akhirnya gajah terjatuh dan mengakui kekalahannya. Gajah pun meminta maaf kepada semut. Semut memaafkan gajah. Sekarang, ayo membuat cerita sesuai gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Nah, nanti bisa kalian rangkai mulai dari gambar yang pertama sampai gambar yang terakhir. Oke. Dan selanjutnya adalah ayolah berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan sebuah cerita pendek berdasarkan gambar tersebut. Marilah kita buat ceritanya ya. Yang pertama, ada seekor burung memiliki anak-anak yang sedang berada di dalam sarangnya. Nah, burung-burung kecil itu baru menetas sehingga dia tidak bisa terbang dengan leluasa. Anak burung itu pun belum bisa terbang dengan baik. Oleh sebab itu, ibu burung mengambil atau mencari makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Lalu dia datang terbang sambil membawakan makanannya untuk anak-anaknya. Dan gambar ketiga, burung kecil tumbuh dengan baik sehingga burung kecil bisa belajar terbang bersama dengan induknya. Nah, demikian nomor 1 sudah kita bahas dengan baik ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tuliskan macam-macam makanan kegemaran teman-teman di kelasmu. Apa saja ya?
Apa saja ya kegemarannya? Pastinya ada yang suka nasi goreng, ada yang suka mie goreng, ada yang suka makan soto, ada yang suka makan, contohnya makan bakso. Nah, itulah perbedaan kegemaran teman-teman kita di dalam kelas. Oke, next. Oke, untuk tugas pembelajaran 5 yaitu menuliskan langkah-langkah mengoper bola di dalam air. Nah, sudah ada Miss tuliskan di slide sebelumnya ya. Oke, untuk pembelajaran 6, ayo menulis. Ayo membuat fabel seperti Nina. Buatlah fabel di atas kertas karton. Lengkapilah fabelmu dengan gambar yang sesuai. Nah, kegiatan yang ada di gambar yaitu membuat fabel di atas kertas karton. Selanjutnya, ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini sudah ada beberapa cerita fabel, ada juga cerita yang lain. Nah, cerita fabel itu ditandai dengan tokoh hewan ya nak ya. Nah, banyaknya fabel adalah 1/2 bagian dari seluruh karya atau dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Dari mana kok bisa dinyatakan 1/2? Nah, kita lingkari beberapa karya yang merupakan fabel ya. Nah, Miss sudah lingkari beberapa fabelnya ya. Jadi semua karya ini ada 12, yang termasuk fabel ada 6. Jadi yang Miss lingkari adalah kelompok karya yang merupakan fabel, dan yang tidak Miss lingkari adalah karya yang lain. Jadi bisa dinyatakan dalam pecahan, dinyatakan 1/2. Nah, 1 itu adalah mewakili satu kelompok fabel dan 2 mewakili jumlah kelompoknya. Kelompok 1 fabel dan kelompok 2 adalah karya lainnya. Nah, next. Oke, materi selanjutnya, ayo mengamati. Coba tentukan nilai pecahan yang ditunjukkan banyak kue berikut. Ada 8 buah donat yang memiliki rasa yang berbeda ya. Yang 4 rasa coklat, yang 2 rasa keju, dan 2 rasa lainnya. Banyak seluruh kue donat ada berapa tadi? Ya, ada 8 kue donat. Banyak kue donat rasa coklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, dinyatakan 1/2. Banyak kue donat rasa keju dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Oke. Iya, betul sekali, 1/4. Nah, pastinya anak-anak Miss semua sudah mengerti ya. Jadi kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu melakukan tarian kata. Tahukah kamu gerakan tarian kata? Ayo lakukan gerakan tersebut dengan iringan musik. Lakukan bersama temanmu dengan kompak. Nah, nanti sebagai tugas kalian adalah menarikan tarian kata sambil bertepuk tangan ya. Oke, next. Selanjutnya adalah ayo berlatih. Marilah kita kerjakan bersama-sama soal-soal di bawah ini. Nomor 1, buatlah kalimat sapaan menggunakan kata-kata berikut. A. Rubah. Hai rubah. Nah, selanjutnya B. Ayam. Contohnya, hai ayam yang cantik. Nah, selanjutnya yang C, kata. Contohnya, hai temanku kata. Nah, itu termasuk kalimat sapaan. Oke, untuk nomor 2, bagilah setiap kelompok gambar berikut sehingga satu bagian menunjukkan pecahan yang diminta. Bagilah dengan membuat garis pada gambar. Nah, bagaimana caranya? Marilah kita lakukan bersama-sama ya. Oke, 1/2. Miss sudah beri kotak. Di sini ada 8 buah kue. Nah, kue akan kita bagi menjadi 2 karena di sini diminta setengah.
Di bawahnya penyebutnya 2 kan? Kita bagi menjadi 2. Nah, sudah kita bagi menjadi 2, lalu kita arsir yang menunjukkan pecahan 1/2. Yang kita arsir adalah 1 bagian kelompok. Jadi, ini menunjukkan pecahan 1/2, 1 kelompok dari 2 kelompok yang sudah kita lingkari tadi. Nah, pastinya sudah mengerti ya. Mari kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Oke, untuk pecahan 1/4 kita lihat ada berapakah kue di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ini akan kita bagi menjadi 4 karena di sini sudah disebutkan bahwa penyebutnya 4, maka kita harus membaginya menjadi 4 kelompok. Nah, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, lalu kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Nah, kita sudah membaginya menjadi 4 kelompok. Mari kita arsir 1 bagian sehingga menunjukkan pecahan 1/4. Nah, 1 bagian sudah kita arsir. Inilah menunjukkan pecahan 1/4. Untuk pecahan 1/3 di sini ada sebuah gambar. Di gambar tersebut ada berapa kuenya ya? Ada 12. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok karena di sini penyebutnya 3, jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Next. Nah, ini kelompok 1, lalu ini adalah kelompok 2. Selanjutnya ini adalah kelompok yang ketiga. Oke, marilah kita arsir 1 bagian sehingga menunjukkan pecahan 1/3. Oke, nah 1 kelompok sudah kita arsir sehingga sudah menunjukkan pecahan 1/3. Oke, next. Dan untuk nomor 3, ini adalah mengecat setengah bagian tongkat dengan warna kuning dan sepertiganya dengan warna hijau. Nah, oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran 5, tugasnya adalah menuliskan langkah mengoper bola di dalam air. Dan tugas untuk pembelajaran 6 yaitu menirukan tarian kata. Sekian pembelajaran kita. Selamat pagi. Bye-bye. See you.